Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jiwa Muda Podcast. Podcastnya Jiwa Muda. Ya. Alhamdulillah nih setelah sekian lama vakum, kita bisa comeback ya. Iya, akhirnya comeback. Iya, finally gitu kan. Udah lama banget sih. Berapa bulan? Sekitar 5 bulan kali ada ya. Oh iya, hampir setahun lah ya. Enggak dong. Jadi di sini kenalan dulu deh. Iya, kenalan boleh. Siapa dulu? Kamu dulu boleh. Oke. Kenalin. Nama aku Kania Linda Putriandina. Dan ini siapa? Nama aku Putra Haryati. Di sini kita mau kenalan nih sama kakak. Ahmad Nazuri. Iya. Di sini ada kakak ketua BEM nih. Jadi langsung aja lah ya. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik. Kak baik. Kakak kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Sibukannya normal ya, kegiatan sehari-hari saya gitu ya. Saya tuh kerja pagi sampai sore, sorenya kuliah. Gitu. Sabtu, Minggu juga kadang ada di kampus juga. Jadi ya begitulah kegiatannya. Sibuknya Kak jadi ketua BEM. Belum terlalu karena baru dilantik kemarin. Iya. Nanti ke depan sih insya Allah pasti sibuk. Iya sih sibuk. Sebelumnya nih Kak, aku kepo sih satu nih. Kayak kenapa bisa dipanggil Acil gitu Kak? Waduh. Itu sebenarnya sejarahnya panjang lah. Panjang. Dipanggil Acil gitu kan. Cuma memang kebetulan nama aku tuh kan Ahmad Nazori. Nah, orang-orang tuh suka agak sulit manggil Nazori itu loh. Gitu. Terkadang agak susah, salah denger, apalagi kalau aku tuh agak cadel sedikit lah ya. Ngomong R itu agak susah. Jadi ketika orang-orang denger nama Nazori itu suka agak-agak kelibet. Akhirnya panggillah Acil gitu kan. Karena memang saat itu ada beberapa nama yang mungkin sama gitu kan, Ahmad begitu kan, panggilnya jadi ya udahlah Ahmad yang agak kecilan gitu. Akhirnya jadi Acil disingkat. Karena teman-teman tuh waktu itu ada yang namanya Ahmad juga dan saya tuh paling kecil. Ibaratnya paling pendek gitu kan. Jadi Ahmad kecil. Acil tuh amat kecil. Betul. Ini belum ada yang tahu loh sebenarnya. Baru di sini loh. Kasih tahu Ahmad kecil gitu. Iya baru tahu sih Kak. Iya. Jarang soalnya belum dikasih tahu mana-mana. Berarti Gak ada kita yang first nanya nih ya gitu. Kak. Nah, first time nih. Iya. Motivasi maju jadi ketua BEM apa Kak? Motivasi jadi ketua BEM sebenarnya memang motivasi sama ketika pertama kali saya mencalonkan diri menjadi ketua HIMA ya, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Karena memang saya melihat semangat teman-teman di organisasi itu masih kurang. Gitu, semangat teman-teman terutama waktu di HIMA, saya melihat semangat teman-teman untuk berorganisasi itu masih kurang. Mungkin karena pada saat itu kondisi kita masih zona pandemi gitu lah. Sehingga aktivitas teman-teman di kampus itu juga sedikit. Otomatis mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi jadi males gitu. Iya. Malesnya ya mungkin karena lagi pandemi, nggak mau kemana-mana gitu. Sehingga menyebabkan teman-teman itu berpikir ya udahlah begini aja, kuliah pulang. Nah, motivasi saya pada saat itu pengen ngajak teman-teman ayo kita berorganisasi lah. Karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari organisasi. Contoh misalnya, mungkin dengan organisasi kita nggak bisa dapat untung yang instan. Maksudnya kita nggak bisa mendapatkan uang saat itu gitu loh. Tapi ke depan, insya Allah dengan organisasi kita bisa punya relasi, kita punya banyak kenalan, kita punya banyak istilahnya itu channel lah gitu. Bahkan kalau kita gitu ya, betul relasi. Kita punya usaha misalkan, contoh Kania punya usaha nih. Usahanya jualan apa? Kalau misalkan dengan organisasi kan, kita kenal ini, kenal itu, kenal ini gitu. Sehingga kita bisa memperluas jaringan jualan kita. Itu contoh kecil lah untuk dari sisi positifnya organisasi. Terus kedua, dengan organisasi pun kita bisa menambah
wawasan kita. Artinya kita bisa ketemu orang banyak yang notabene kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita bisa ketemu sama orang yang mungkin sama kita mahasiswa, atau mungkin bisa ketemu kita punya ruang lingkup yang lebih luas. Kita bisa ketemu dosen, kaprodi, ataupun hingga rektor sekalipun gitu. Itu peluang kita untuk ketemu dengan mereka itu lebih besar dibanding kita dengan mahasiswa yang memang ya biasa-biasa aja gitu. Mahasiswa kupu-kupu lah ya. Nah, betul. Pulang-pulang. Nah, itulah makanya motivasi saya buat ngajak teman-teman di Hima untuk berorganisasi. Dan pada akhirnya ketika dari Hima itu bergerak dan mulai organisasi-organisasi di semua prodi di kampus kita itu udah mulai aktif. Mulailah di situ kita merambah ke BEM gitu. Nah, apa sih yang jadi motivasi saya untuk masuk BEM? Saya pengen mengajak, artinya saya mau menyamakan persepsi teman-teman juga sama semua gitu. Dan tadinya saya di Hima, saya pengen lebih luas sehingga semua mahasiswa punya persepsi yang sama. Kita ngebangun organisasi ini dari lingkup yang kecil buat pengalaman kita, sehingga nanti pada saat kita keluar dari kampus ini kita sudah punya bekal. Oh iya, karena pada saat mungkin ya ibaratnya organisasi tidak menjamin teman-teman kerja lah setelah kuliah dari sini. Tapi dengan adanya organisasi, kalian masuk ke dalam ranah lingkup yang ibaratnya terorganisir, itu akan membantu teman-teman pada saat nanti masuk di dunia kerja. Gitu. Itu sih yang pengen saya bentuk di teman-teman, sehingga hal-hal yang bersifatnya berkumpul terus ibaratnya berorganisasi, bersosialisasi, itu menjadi sesuatu kegiatan yang mengasihkan sih. Gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu tuh rasanya jadi ketua BEM tuh gimana ya Kak? Campur aduk ya Kak pasti. Sebenarnya ya memang campur aduk ya. Pertama nggak ngira juga sih Gak nyangka gitu ya, loh. nggak nyangka teman-teman bisa ngevote saya pada saat proses pemilihan kemarin. Saya juga nggak tahu kan, apalagi artinya saya itu cuman ya bergaul aja normal gitu. Yang sehingga di situ saya juga nggak bisa berpikir wah saya bakal menang nih gitu. Ya kan bisa dilihat tuh waktu pada saat kemarin kita proses pemilihan pemilu itu suara juga kan tipis-tipis banget tuh. Itu, dan saya cukup bangga, artinya teman-teman semua itu mempercayakan posisi ini kepada saya, sehingga ya ibaratnya jadi motivasi. Ketika saya udah terpilih, masa saya biasa-biasa aja sih. Berarti harus membuat segala sesuatu yang lebih istimewa, membuat sesuatu yang lebih betul lagi, yang lebih mantap lagi lah gitu. Terutama kita bisa melanjutkan apa ya istilahnya itu sesuatu yang sudah dilakukan oleh BEM sebelumnya menjadi lebih baik. Kita perbaiki yang memang kemarin belum baik, kita ciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Dikembangkan gitu. Betul, kita mengembangkan. Betul sekali. Kalau boleh tahu Kak, apa sih Kak yang Kakak dapetin nih? Kan Kakak jadi ketua. Kakak bisa dapat kayak apa aja gitu tuh, jadi ketua tuh dapetin misal kayak privilege gitu ya, kayak gitu lah ya, kemudahan ya gitu ya. Sebenarnya sama aja sih ketika saya dengan teman-teman yang lain, ketika memang kita bersosialisasi. Ya memang bedanya ketika saya ada dan menjabat sebagai ketua BEM gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa, otomatis pandangan teman-teman di kampus, dosen di kampus itu pasti beda gitu loh. Yang pasti adalah semua orang jadi kenal gitu kan, baik itu dari tukang parkir sampai rektor, kenal semua, sehingga ya banyak hal-hal yang memang saya rasain jadi lebih enak gitu. Masuk ke sini nggak canggung, masuk ke sini nggak canggung. Udah kenal gitu ya. Betul. Dan beberapa poin-poin apa ya istilahnya hal yang menguntungkan itu kita bisa duduk satu meja sama
struktural kampus. Itu kan sesuatu yang nggak semua mahasiswa bisa nggak dapatkan. semua orang bisa sih. Betul. Kita bisa Semua mengaspirasikan apa yang dibutuhkan mahasiswa. Kita bisa menyampaikan keluhan teman-teman mahasiswa lebih dekat, gitu kan. Kita bisa lebih apa ya istilahnya itu, lebih satu step lebih di depan lah, gitu. Sehingga itu yang bisa memudahkan kita juga. Koordinasi kaprodi, dekan, baik itu beda prodi ya istilah dekannya ataupun dengan rektor sekalipun, itu jadi lebih enak kita. Jadi gampang gitu Iya, kayak. betul. Tapi itu nggak apa ya istilahnya itu, nggak menguntungkan. Ibaratnya mentang-mentang saya ketua BEM gitu, saya punya privilege lebih dibanding teman-teman gitu kan. Ya udah, saya nggak usah kuliah gitu kan, nilai bagus, nggak begitu. Kak, kalau boleh tahu, BEM itu akan ada rencana buat kolaborasi sama Hima-Hima nggak buat kayak kegiatan selanjutnya atau? Oh, kegiatan itu pasti. Itu pasti. Karena memang pada dasarnya kita itu ingin mengakomodir semua elemen yang ada di kampus, baik itu dari UKM, Hima, ataupun organisasi yang ada di kampus. Bahkan organisasi-organisasi yang memang bisa ada keterkaitan dengan kampus kita pun bisa kita gandeng, gitu. Sehingga aktivitas teman-teman di kampus, bahkan teman-teman yang punya saya tuh kayak hobi nih teman-teman, misalnya kita ada tapak suci gitu ya. Nah, kita bisa mewadahi hal itu. Ada perlombaan di mana, ada kejuaraan di mana, itu bisa kita lebih akomodir lebih baik lagi. Kan selama ini kan kita mungkin kurang ya kegiatan-kegiatan untuk bersosialisasi dengan seluruh himpunan mahasiswa. Nah, dengan target saya sih dengan terpilihnya saya sebagai ketua BEM ini, saya ingin mengajak semua tuh berkolaborasi, gitu. Dari UKM yang tadi saya bilang, Hima, biar menciptakan sesuatu yang memang ini di persepsi teman-teman yang di luar organisasi. Oh, itu menarik loh, ternyata organisasi itu. Kita masuk himpunan, kita jadi pengurus BEM ataupun di UKM, ternyata menarik gitu. Ada hal-hal yang memang kita bisa rasakan, ada hal-hal yang memang kita bisa ciptakan di situ. Insya Allah pasti ada. Pasti gitu. ada. Kakak nih kan pasti nggak kuliah doang dong. Betul. Pasti kerja juga, Kak. Saya kerja juga, alhamdulillah. Gimana sih, Kak, tipsnya lah gitu? Boleh kali kita dikasih tips gitu, Kak, cara ngatur waktunya kuliah, kerja sama main gitu misal, atau berorganisasi yang lain selain di kampus gitu, Kak. Oh iya, kebetulan memang saya tuh aktivitas tidak hanya kuliah aja gitu. Saya juga bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah. Terus saya juga punya organisasi ataupun klub panahan gitu, yang memang setiap, kalau dibilang untuk istirahat itu susah. Nah gitu, pertama saya kerja Senin sampai Jumat, ya. Malamnya kuliah. Sibuk banget sih betul. pasti ya, Kak. Sabtu kumpul-kumpul nih sama teman-teman organisasi, gitu, baik itu BEM atau himpunan atau ada acara-acara apa di Sabtu hari. Nah, hari Ahadnya gitu biasanya itu saya panahan gitu. Nah, bagaimana cara ngatur waktunya buat dengan main ya? Yaitu mainnya saya itu ya sama teman-teman gitu, teman-teman organisasi atau dengan teman-teman yang hobi, misalkan saya panahan. Bahkan target saya sih nanti ya, kita punya lapangan sendiri buat panahan bisa di kampus gitu. Oh, iya. Jadi teman-temannya itu banyak gitu. Sibuk banget sih, Kak, itu ya. Ya, Susah sih yang kalau penting buat bisa kita ya. jaga kesehatan. Biasanya kan sibuk tipes. Oh iya, itu sering banget sih. Ya, itu sering banget itu. Buat kedepannya harapannya apa, Kak? Buat BEM, buat mahasiswa gitu, Kak. Oke, harapan sih sebenarnya kita pengen kampus kita itu untuk di wilayah kita terutama gitu, di lingkungan sekitar kita sudah dikenal, dan kita pengen kampus kita itu punya citra yang baik,
terutama di dalam lingkungan kita gitu, lingkungan sekitar kampus kita punya citra yang baik, sehingga orang-orang yang tahu nama IBM itu tertarik untuk masuk ke kampus kita gitu. Bukan cuman karena oh ya ini Muhammadiyahnya, nggak cuma itu, tapi di dalamnya di dalam ini ada organisasi yang aktif. Contoh misalkan BEM, kita ada BEM-nya nih gitu, di kampus ini BEM-nya begini, terus ternyata UKM di kampus IBM itu banyak, ada yang aktif bener-bener inovatif, contoh misalkan kayak Permasa, terus ada Mapala juga, ada gitu. paduan suara Ada paduan suara, terus ada apa lagi tuh, Tapak Suci yang memang alhamdulillah kita punya prestasi yang sangat membanggakan lah, dari Tapak Suci sudah bisa istilahnya berbicara di pentas kejuaraan gitu, berapa kali kita menang gitu, itu sangat membanggakan lah. Nah, saya pengen tuh jadi teman-teman mahasiswa bisa, ayo kita aktif berorganisasi, kita semangat tidak hanya sekedar berkuliah dengan organisasi, kuliah pulang nah itu kuliah pulang, tapi ya kita nggak bisa mendiskreditkan kuliah pulang itu sesuatu yang negatif gitu kan. Kuliah pulang mungkin teman-teman yang begitu punya aktivitas lain di luar, sendiri atau jauh rumahnya. Betul, ya mungkin kita bisa ibaratnya mengajak lah teman-teman, ayolah kita sama-sama berorganisasi, kita kembangkan organisasi di kampus, kita meriahkan, kita ramaikan lagi himpunan-himpunan di mahasiswa, UKM di mahasiswa di sini, terus ya menjadi sesuatu yang menarik, nggak hanya sekedar buat kita aja, tapi pandangan di luar terhadap kampus kita pun baik juga gitu. Dengan ya aktif loh, banyak kegiatan. Ya kasarnya kayak kita bahkan ada acara-acara di kampus yang baru aja kemarin itu sangat menarik. Artinya bisa menjadi pusat perhatian di sekitar kita gitu kan. Itu banyak itu loh yang pada saat kita acara di sekitar kita, ada apa sih nih? Ada apa gitu. Pengen tahu ya. Banyak yang tahu, akhirnya mereka ini kampus loh gitu gini. Nah, di situ menjadi suatu nilai lebih lah buat teman-teman yang ikut organisasi. Kita sudah bisa berpartisipasi, kita sudah setidaknya minimal berkontribusi lah untuk memajukan kampus kita gitu. Jadi kayak ya buat kedepannya semoga kita bisa tambah maju lagi. Betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan ya istilahnya jangan malu lah untuk organisasi. Mungkin dari teman-teman nih adalah basicnya pertama, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bicara depan umum, saya nggak biasa bersosialisasi, introvert misalkan gitu. Sebenarnya itu bisa kita istilahnya kita bisa atasin dengan organisasi. Teman-teman di organisasi kan nanti bisa ketemu orang banyak, mulai bisa bersosial, gitu kan, ngobrol di depan umum, mungkin kayak teman-teman di sini, gitu kan. Ya Putri juga tadinya mungkin kan masih kaku gitu kan, akhirnya ketemu orang-orang, ketemu teman-teman yang lain, sehingga membiasakan diri. Kan ada pepatah mengatakan orang bisa karena biasa, gitu. Jadi makanya kita membiasakan itu dengan bersosialisasi, gitu sih. Ini juga ya, maksudnya ya pesan-pesannya tuh kayak Pesan buat mahasiswa. iya sih buat kita juga sih Iya, gitu. betul. juga sih. Kayak Karena apalagi kan ini tagline-nya jiwa muda ya. Iya, jiwa muda. Tagline-nya jiwa muda, ya kita jiwa muda itu nggak pandang umur berapa. Iya, benar. Selama jiwa kita masih muda. muda gitu, kita bisa aktif di organisasi, karena di organisasi itu tidak ada takaran umur. Di organisasi tidak ada batasan harus sekian umurnya, enggak, karena segala sesuatu yang memang bisa kita munculkan dari pikiran kita tuangkan dalam suatu pembahasan, gagasan dalam suatu organisasi, itu membuat ibaratnya kita itu hidup gitu loh. Ada banyak yang bisa kita kontribusikan gitu. Jadi dengan adanya organisasi itu membuat kita lebih merasa jiwanya lebih muda aja lah gitu. Jadi bangkit lah jiwa. Iya gitu. Misalnya dia diem aja kan di Betul. kelas. Makanya kan kita ketemu nih teman-teman yang ada di kampus, kita nggak pernah tahu kan umur mereka berapa, ini berapa. Cuman Bahkan pas-pasan. ketemu sama dosen gitu kan, ketemu sama
Pak Rektor aja kita bisa ya bahasanya pun bisa lebih rileks, ya kan? Nggak kaku-kaku mah dia Pak, gitu. Nggak harus seperti itu. Dengan adanya begitu kan, kita bisa lebih apa ya, itu natural lah, Iya, kayak bergaul jadi teman biasa biasa gitu. Tapi tetap sopan. Pastinya, Sopan. Wajib gitu. sih kalau sopan. Karena kita jangan sampai meninggalkan normal lah, Iya. itu karena dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita cari itu paling penting adalah adab. Adab ya. Adab kita itu paling utama. Nomor Karena satu. kita nggak ilmu itu buat saya nomor 2. Yang penting adab dulu. Adabnya. Betul. Kalau berilmu tapinya nggak Nggak punya beradab adab, gitu, ya, aduh, betul. Ya skip ampun. lah gitu. Betul. Gitu. Itu yang paling penting kita tanamkan di teman-teman berorganisasi seperti itu. Mungkin ini aja kayaknya ya. Iya. Kak Acil bisa mau kemana dulu gitu kan, takutnya kan. Oh iya, Kalau santai mengganggu santai santai. waktunya. Iya, Atau mungkin saya nanya-nanya gitu? Nggak perlu ya? aduh jangan nih Kak, aduh. Oke, siap-siap. Ya. Terima kasih nih udah diundang. Iya. Ya mudah-mudahan ya bisa tambah semangat lagi untuk bikin podcastnya. Ya, nanti kalau kesempatan ke depan bisa diundang lagi sih. Oke Iya, oke ya gitu. siap kan. Nanti undang lagi kan. Baik. Calling-calling aja. Insyaallah. Aduh makasih banget nih Kak waktunya ya. Ya sama-sama. Mengganggu Udah ya. iya kita Ah, udah ambil. Nggak ada mengganggu kok. Enggak ya. Nyempetin ke sini. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Kan kalau begini bisa lebih dekat Iya, gitu kan. jadi Bisa kenal lebih kita, Kak. kenal. Gitu. Iya. Saya juga ucapkan terima kasih nih udah diundang. Ya, jadi bisa tahu lah. Iya. Apalagi ntar teman-teman yang nonton nih gitu bisa jadi kenal lebih dekat juga. Iya, Jadi jangan canggung lah di luar misalkan ketemu papasan ya sapa aja Sapa gitu aja. kan. Walaupun kadang saya juga suka lupa nih nama-namanya Iya, gitu. mana Saking banyaknya gitu Kak. Betul, satu kampus gitu kan. Apalagi udah pakai masker. Iya, aduh Suka nggak inget bingung deh gitu. mukanya nih siapa nih. Iya. Itu aja. Udah. Ya. Makasih aduh Kak, makasih Makasih, banget sih Kak. Siap. sekali lagi. Itu aja ya guys dari kita. Kita makasih banget sih sama Kak Nazori udah bagi waktunya buat kita gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa stay tune terus di Jiwa Muda Podcast. Podcastnya Jiwa Muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.